Shalom, perkenalkan nama saya Jane Priscilia dari kelas 2 MP2 Manajemen Pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi customer service, yaitu kepuasan pelanggan atau konsumen. Kepuasan konsumen adalah tingkat perasaan konsumen setelah membandingkan antara apa yang dia terima dan harapannya. Seorang pelanggan jika merasa puas dengan nilai yang diberikan oleh produk atau jasa, sangat besar kemungkinannya menjadi pelanggan dalam waktu yang lama. Ya, maksudnya di sini kepuasan konsumen adalah hal yang paling penting bagi perusahaan, karena konsumen mengharapkan apa yang mereka harapkan itu sesuai dengan apa yang perusahaan berikan, sehingga jika konsumen mendapatkan apa yang sesuai dengan apa yang dia inginkan, maka konsumen tersebut bisa saja menjadi pelanggan tetap dalam pada perusahaan tersebut. Nah, yang memuaskan konsumen adalah keinginan setiap perusahaan. Faktor utama dalam menentukan tingkat kepuasan konsumen. Yang pertama, ada kualitas produk. Konsumen akan merasa puas bila hasil evaluasi mereka menunjukkan bahwa produk yang mereka gunakan berkualitas. Di sini maksudnya konsumen akan merasa puas jika hasil atau produk yang mereka gunakan itu berkualitas, meskipun harganya lumayan terjangkau atau lumayan mahal. Yang kedua, ada kualitas pelayanan. Terutama untuk industri jasa, konsumen akan merasa puas bila mereka mendapatkan pelayanan yang baik atau yang sesuai dengan yang diharapkan. Kualitas pelayanan itu konsumen akan merasa senang jika pelayanannya itu baik dan lancar, sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Yang ketiga, ada emosional. Konsumen akan merasa bangga dan mendapatkan keyakinan bahwa orang lain akan kagum terhadap dia bila menggunakan produk dengan merek tertentu yang cenderung mempunyai tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Yang keempat, ada harga. Produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi menetapkan harga yang relatif murah akan memberikan nilai yang lebih tinggi kepada konsumennya. Maksudnya di sini kualitas yang baik, tetapi harganya bisa dibilang lumayan murah lah. Yang kelima, ada biaya. Konsumen yang tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan atau tidak perlu membuang waktu untuk mendapatkan suatu produk atau jasa cenderung puas terhadap produk atau jasa itu. Maksudnya di sini biayanya itu tidak mengeluarkan biaya yang lebih untuk mendapatkan produk itu. Yang selanjutnya ada metode pengukuran kepuasan konsumen. Yang pertama, ada sistem keluhan dan saran. Organisasi yang berpusat pelanggan atau customer centric memberikan kesempatan yang luas kepada para pelanggannya untuk menyampaikan saran dan keluhan. Informasi ini dapat memberikan ide-ide cemerlang bagi perusahaan
dan kemungkinannya untuk bereaksi secara tanggap dan cepat untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul. Sistem keluhan dan saran ini sangat berperan bagi perusahaan karena perusahaan bisa memperbaiki apa yang kurang melalui keluhan atau saran dari pelanggan. Yang kedua itu ghost shopping. Salah satu cara untuk memperoleh gambaran mengenai kepuasan pelanggan adalah dengan memperkerjakan beberapa orang untuk berperan atau bersikap sebagai pembeli potensial. Kemudian melaporkan temuan-temuannya mengenai kekuatan dan kelemahan produk perusahaan dan pesaing berdasarkan pengalaman mereka dalam pembelian produk tersebut. Selain itu, para gold shopper juga dapat mengamati cara penanganan setiap keluhan. Maksudnya di sini adalah memperkerjakan beberapa orang untuk berperan atau seolah-olah bersikap sebagai pembeli yang potensial. Yang ketiga itu lost customer atau analisis. Perusahaan seyogyanya menghubungi para pelanggan yang telah berhenti membeli atau yang telah pindah pemasok agar dapat memahami mengapa hal itu terjadi. Maksudnya perusahaan akan menghubungi kembali konsumen yang telah berpindah pemasok. Mengapa mereka pindah? Perusahaan ingin mengetahui masalah-masalah yang ada dan ingin mengetahui saran dari konsumen agar bisa memperbaiki apa yang salah dari perusahaan tersebut atau produk tersebut. Yang keempat itu survei kepuasan pelanggan. Umumnya penelitian mengenai kepuasan pelanggan dilakukan dengan penelitian survei baik melalui pos, telepon maupun wawancara langsung. Perusahaan akan memperoleh tanggapan dan umpan balik secara langsung dari pelanggan dan juga memberikan tanda atau signal positif bahwa perusahaan menaruh perhatian terhadap para pelanggannya. Di sini maksudnya survei kepuasan pelanggan itu perusahaan ingin mengetahui sampai mana tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk yang mereka kembangkan atau mereka keluarkan, sehingga mereka bisa lebih baik lagi dalam menangani pelanggan. Yang selanjutnya adalah strategi meningkatkan kepuasan pelanggan. Adanya kepuasan pelanggan ternyata juga dapat mempengaruhi omset penjualan yang dihasilkan. Jika pelanggan merasa puas akan suatu produk, maka permintaan akan meningkat dan omset penjualan pun ikut naik. Sebaliknya, jika pelanggan tidak merasa puas, maka permintaan akan menurun, begitu juga dengan omset penjualannya. Berikut ini beberapa strategi meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang pertama, berikan produk yang berkualitas serta bebas dari kerusakan ataupun kecacatan saat sampai di tangan pelanggan. Sebaliknya, cek terlebih dahulu kualitas produk yang akan diberikan kepada pelanggan. Maksudnya perusahaan harus memberikan kualitas yang baik kepada pelanggan, serta harus mengecek ulang produk sebelum mengirim produk tersebut terhadap pelanggan. Yang kedua, berikan kualitas pelayanan yang ramah. Ketepatan waktu penyampaian serta menggunakan sistem yang mudah dipahami para pelanggan, sehingga para pelanggan tidak merasa kesulitan dengan pelayanan yang diberikan, baik pelayanan langsung maupun pelayanan online. Maksudnya dalam menangani pelanggan,
sebaiknya kita harus bersikap baik dan ramah, sehingga para pelanggan tidak merasa kesulitan. Yang ketiga adalah fokus pada kepentingan atau pencapaian kepuasan pelanggan, sehingga produk serta pelayanan yang diberikan dapat memenuhi harapan pelanggan. Maksudnya di sini perusahaan harus memperhatikan apa yang konsumen butuhkan, sehingga produk tersebut sesuai dengan harapan pelanggan. Yang keempat, memperhatikan harga produk maupun biaya pelayanan yang sesuai dengan kondisi pasar saat ini. Maksudnya di sini perusahaan harus menyesuaikan harga produk dengan biaya pelayanan yang sesuai dengan kondisi pasar saat ini. Perusahaan harus lebih memperhatikan antara biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang diperoleh dari suatu produk atau suatu produk. Yang kelima, berikan jaminan keamanan dari produk maupun pelayanan yang diberikan, sehingga para pelanggan percaya dengan produk atau jasa yang ditawarkan dan akan terus menjadi pelanggan setiap perusahaan kita. Produk yang dikeluarkan perusahaan harus terjamin keamanan dan higienis, sehingga pelanggan tidak takut membeli produk tersebut karena produk tersebut sudah aman. Yang keenam, perlakuan pelanggan layaknya bos. Hal tersebut dapat membuat pelanggan merasa puas. Di sini maksudnya pelanggan adalah raja. Jadi perusahaan harus mengutamakan pelanggan, karena hal tersebut membuat pelanggan merasa puas dengan memperhatikan pelanggan. Yang ketujuh, komunikasi yang efektif. Komunikasi merupakan hal yang penting dalam segala hal, apapun tidak terkecuali bisnis. Tanpa adanya komunikasi yang baik dan efektif, maka akan terjadi kesalahpahaman atau miskomunikasi sehingga membuat pelanggan merasa tidak puas. Maksudnya komunikasi adalah hal terpenting, karena tanpa adanya komunikasi suatu pembelian produk tidak akan berjalan dengan lancar. Yang kedelapan, memberikan nilai lebih kepada pelanggan setia. Ketika Anda ingin membangun konsep yang dipercaya konsumen, maka berikan nilai plus kepada pelanggan dengan memberikan diskon khusus, hadiah, dan juga pelayanan yang spesial. Maksudnya di sini memberikan bonus atau hadiah kepada pelanggan yang setia, pelanggan yang benar-benar dari awal sudah sering membeli produk tersebut, sehingga perlu diberikan hadiah atau nilai plus. Yang kesembilan, pelayanan yang maksimal perlu dilakukan demi menjaga hubungan yang baik. Maka
Berikan pelayanan yang bagus baik untuk pelanggan baru maupun lama, tidak membedakan pelanggan kelas atas maupun bawah. Di sini maksudnya pelanggan perlu pelayanan itu perlu pelayanan pelanggan itu harus sama rata, tidak membedakan dia lebih di atas atau yang satu di bawah, jadi harus membedakan, jadi harus sama. Yang selanjutnya, cara merebut hati pelanggan dan mempertahankannya. Hal-hal yang harus diperhatikan agar merebut hati konsumen. Yang pertama, kemudahan akses. Konsumen ingin punya akses yang mudah saat ingin menghubungi Anda dalam hal apa saja. Misalnya memberikan layanan call center atau pelayanan 24 jam lah, menjawab pertanyaan media sosial atau WhatsApp, memiliki website yang nyaman digunakan, cara pembayaran yang gampang atau ya dengan kartu kredit atau bisa dibayar di Indomaret atau di bank. Yang kedua, kompetensi karyawan. Kompetensi karyawan maksudnya itu karyawan harus mempunyai potensi dalam melayani pelanggan atau konsumen. Karena karyawan juga harus semangat atau harus bisa beradaptasi dengan budaya kerja perusahaan. Yang ketiga, pelayanan yang ramah. Jika pelayanan dalam bisnis Anda buruk, maka mereka akan merasa jengkel dan meninggalkan Anda. Maksudnya di sini kita sebagai perusahaan harus memberikan pelayanan yang baik, ramah, serta sopan terhadap pelanggan, sehingga pelanggan tidak meninggalkan perusahaan tersebut dan pelanggan merasa senang serta puas dengan pelayanan perusahaan tersebut atau produk yang mereka beli itu memuaskan. Bisa diandalkan. Harapan konsumen harus bisa terpenuhi. Maksudnya di sini dapat diandalkan tuh berkualitas dan produk yang mereka inginkan itu selalu ada, atau ya konsumen itu harus perusahaan harus melayani konsumen dengan baik. Yang kelima, proses yang cepat. Kecepatan adalah hal terpenting bagi konsumen. Mereka ingin segala hal diproses dengan cepat. Misalnya konsumen memesan barang dan perusahaan harus cepat-cepat menjawab atau melayani konsumen tersebut, sehingga konsumen merasa puas. Yang keenam adalah keamanan. Keamanan tidak hanya soal penggunaan produk, tetapi juga keamanan soal data dan informasi konsumen yang Anda miliki. Maksudnya di sini data pribadi konsumen atau tempat tinggal atau di mana konsumen tinggal, perusahaan tidak boleh membeberkan atau teledor, sehingga alamat konsumen tersebar atau
diketahui orang lain. Yang ketujuh, tampilan. Konsumen juga sangat memperhatikan hal-hal yang terlihat dan dapat disentuh. Mereka memperhatikan tampilan visual yang berkaitan dengan bisnis Anda, seperti gaya busana karyawan yang rapi, tampilan interior ruangan. Jadi tampilan itu, konsumen itu sangat memperhatikan tampilan, gaya berpakaian, dari gaya berpakaian, dan yang selanjutnya, cara mempertahankan pelanggan. Satu, pelajari tentang keinginan pelanggan. Maksudnya di sini apa yang pelanggan inginkan, apa yang pelanggan butuhkan. Yang kedua itu, kenalilah tentang diri Anda dan produk yang Anda tawarkan. Yang maksudnya di sini kita harus mengenal diri kita sendiri. Kita harus bersikap jujur, baik, ramah, dan kita harus mengetahui produk yang kita tawarkan ini apakah produk tersebut baik atau tidak sesuai dengan harapan konsumen. Yang ketiga, jaga kualitas produk dan pelayanan Anda. Maksudnya kualitas produk itu sangat penting ya. Kualitas produk itu menjadi salah satu hal terpenting, dan pelayanan perusahaan harus melayani konsumen dengan baik. Yang keempat, dengarkan opini dan saran dari pelanggan. Perusahaan harus mendengarkan apa yang pelanggan keluhkan, sehingga perusahaan dapat memperbaiki produk yang mereka keluarkan. Yang kelima, perhatikan reputasi daring online Anda. Usaha yang akan sukses di masa depan harus memiliki laman yang profesional, fungsional, dan mudah digunakan oleh pelanggan lama. Maksudnya di sini perusahaan harus mampu membuat produk tersebut memang dibutuhkan oleh pelanggan. Yang keenam, cobalah untuk menyelesaikan usaha Anda dengan kebutuhan pasar. Perusahaan harus mengetahui apa yang pasar butuhkan, seharusnya, dan apa yang pasar tidak butuhkan, sehingga perusahaan mampu memenuhi kebutuhan pasar. Yang terakhir ada service excellent, dan 3, era service excellent. Pelayanan prima atau service excellent adalah suatu pola pelayanan terbaik dalam manajemen modern yang mengutamakan kepedulian terhadap pelanggan. Layanan prima di dalam dunia bisnis disebut juga sebagai excellent service. Excellent service, customer service, dan customer care pada dasarnya adalah sama, hanya berbeda pada konsep pendekatannya saja. Ada beberapa definisi yang dikemukakan. Terdapat beberapa kesamaan, yakni kualitas merupakan usaha untuk memenuhi harapan pelanggan. Yang kedua, kualitas merupakan kondisi mutu yang setiap saat mengalami perubahan. Yang ketiga adalah kualitas mencangkup proses, produk, barang, jasa, kemanusiaan, dan lingkungan. Yang keempat, kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan proses, produk, barang, jasa, manusia, dan lingkungan yang memenuhi harapan. Konsep dasar pelayanan prima atau excellent service. Yang pertama, kemampuan atau ability. Melaksanakan komunikasi yang efektif, mengembangkan motivasi, dan menggunakan humas sebagai alat untuk membina hubungan ke dalam dan keluar organisasi perusahaan. Maksudnya di sini perusahaan harus baik
baik dalam cara berkomunikasi. Yang kedua, sikap atau attitude, perilaku tertentu yang harus ditonjolkan ketika berhadapan dengan pelanggan. Sikap itu adalah hal yang paling terpenting juga, karena perusahaan atau perusahaan harus memiliki sikap yang baik dalam melayani pelanggan. Yang ketiga, penampilan fisik atau non fisik yang merefleksikan kredibilitas kepada pelanggan. Yang keempat adalah perhatian, kepedulian penuh terhadap pelanggan yang berkaitan dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan maupun memahami saran dan kritiknya. Yang kelima, tindakan atau action, kegiatan nyata yang dilakukan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. Maksudnya itu tindakan pelayanan, perusahaan langsung bertindak, bukan hanya dalam perkataan tetapi dalam perbuatan. Yang keenam itu tanggung jawab, sikap keprihatinan, sikap keberpihakan kepada pelanggan sebagai bentuk kepedulian untuk meminimalkan ketidakpuasan pelanggan. Tanggung jawab maksudnya perusahaan harus bertanggung jawab atas produk yang mereka keluarkan. Jenis-jenis yang selanjutnya jenis-jenis pelayanan. Ada core service, pelayanan merupakan produk utama sebuah organisasi atau perusahaan. Misalnya hotel atau perusahaan pembiayaan yang menawarkan jasa sebagai produk usahanya. Ada facilitation service, fasilitas layanan tambahan kepada pelanggan, misalnya fasilitas check-in dalam penerbangan. Yang selanjutnya supporting service, pelayanan yang dimaksud untuk meningkatkan kualitas pelayanan atau untuk membedakannya dari pesaing, misalnya restoran bergengsi yang bertempat di suatu hotel. Karakteristik pelayanan prima. Yang pertama, pelayanan yang ramah. Pelayanan yang ramah, maksudnya itu perusahaan harus bersifat baik dan siap membantu atau mendengarkan saran dari konsumen. Yang kedua, bersikap sopan dan penuh hormat. Perusahaan harus bersikap sopan dan menghormati konsumen. Yang ketiga, tampil yakin. Perusahaan harus yakin dengan produk yang mereka keluarkan. Yang keempat, memberikan kesan ceria. Harus selalu tersenyum. Yang kelima, berpenampilan rapi. Yang keenam, senang bergaul. Yang ketujuh, mudah memaafkan. Yang kedelapan, senang belajar dari orang lain. Yang kesembilan, senang pada hal-hal yang etis dan wajar. Yang kesepuluh, pandai menyenangkan orang lain. Tujuan dan manfaat pelayanan prima. Tujuan dari pelayanan prima adalah memberikan pelayanan yang memuaskan pelanggan dan berfokus hanya pada pemberian layanan kepada pelanggan. Pelayanan prima yang diberikan oleh sektor bisnis berorientasi pada profit, sedangkan pelayanan prima yang diberikan oleh sektor publik bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara yang terbaik. Ya, tujuan dan manfaat pelayanan prima maksudnya ini memberikan pelayanan yang memuaskan untuk pelanggan, pelayanan yang baik. Secara luas, keberhasilan pelanggan prima diharapkan berujung pada hasil berikut.
pelanggan memutuskan untuk langsung membeli produk atau jasa yang kita tawarkan pada saat itu juga menciptakan kepercayaan pelanggan atas produk atau jasa yang kita tawarkan. Pelanggan tetap setia menggunakan produk atau jasa kita. Pelanggan membeli kembali produk atau jasa kita, menghindari terjadinya tuntutan atau komplain yang tidak perlu dari pelanggan. Ya, sekian presentasi dari saya mengenai customer service dan terima kasih.